lagi di channel Tengkatros. Ya, hari ini lagi di garasi yang baru, lagi dibangun, yang tak kunjung selesai kita karena finishingnya saya BM alias banyak mau. Tapi kurang lebih seperti inilah. Dadah. Ini lagi masang jersey, karena aslinya kan kalau yang itu tulang-tulangannya kelihatan. Udah 60% lah, bisa 40% lagi. Pakai lower blind supaya nggak tampias. Studionya kita bisa syuting di dalam. Kalau sekarang kita syutingnya cuma di depan doang. Nah, tapi kalau kalian lihat tadi, itu adalah Chopper 2M. Dan video kali ini gua ngebahas update soal Chopper 2M alias Chopper murah meriah. Oke, jadi ngomongin Chopper 2M ini emang sebenarnya progres yang cukup lama ya. Terakhir itu update progresnya kalau nggak salah masih kosongan, mesin udah kepasang, tapi kita cuman sempet itu ngeset roda depan sama roda belakang doang. Sasis sudah jadi, body gua nggak tahu deh. Kemarin kayaknya udah jadi juga ya, tangki gitu-gitu maksud gua. Cuman emang bener-bener belum ke setup. Nah, sekarang motornya tuh mesinnya udah hidup. Kemarin sempat di vapor juga mesinnya. Dan ya, nanti kita coba. Sekalian gue juga mau test ride. Tapi sebelum gua test ride, kita lihat dulu hasil sementaranya. Karena sebenarnya ini belum selesai semua banget. Karena tinggal dicat sama finishing ya detail-detailnya lah ya. Karena kalau chopper itu kan yang outstanding itu kan detail-detailnya. Ini bisa dibilang kayak chopper yang bener-bener basic banget gitu. Bentukannya yang penting bisa jalan, ada mesin, ada lampu, dan segala macam. Anyway, kita lihat dulu motornya ya. Ini dia update dari Chopper 2M. Ya. The way that I bought, I should've played for the Big Ten when I touch stage, but they packed in. Got a pretty thing to make a back bend. Let me see it all through the glass lens. Had some people try to snake if I see you, I'm teed up, might greet you with brass hands. Skate off fast, put a buck on the dash, and somewhere vast with my feet up. Wait, hold up the label, just call me the tapping. They just cut the check, so I'm up in the slip. I take for J to the neck, then I stretch. Di depan gua udah ada Chopper 2M alias chopper murah meriah. Ini basicnya dari mesin GL gua, dan kalau kalian lihat sekarang bentuknya udah jadi utuh sebuah motor, walaupun ini masih brong ya, karena emang dari sasis kita handmade, terus segitiga dan lain-lain, jadi semua karatan karena emang belum dicat. Nanti kita bakal ngomongin soal catnya, tapi overall gue mau mulai dulu ngebahas dari bagian kayak kakinya, karena dari settingan yang terakhir atau video terakhir, bagian kayak kaki ini ada beberapa yang udah kita update dan ada beberapa yang gue ganti gitu cuy. Dari bagian roda depan masih sama seperti yang kemarin, gue masih mengandalkan velg ring 21, bannya itu 300 ring 21 Queen Stone. Ya, ini versi lainnya dari yang Firestone Rip, karena dia kembangannya alurnya tuh gede-gede gitu cuy ya. Kalau Firestone tuh harganya lumayan menguras kantong. Kalau yang ini versi murah meriahnya itu sekitar 1,5 jutaan. Kenapa gue beli yang ini? Balik lagi, karena konsepnya adalah chopper murah meriah, yang dimana gue harus bangun chopper ini dengan budget maksimal 15 juta cuy. Nanti gue juga kasih tahu ya, kita udah habis berapa gitu kan selama ini. Motor ini udah menelan biaya berapa, nanti gue spill di akhir video. By the way, gue lanjut, untuk bagian pengereman juga udah kita pasangin. Cuman di sini gue pilih pakai tromol Scorpio, yang sebelumnya juga emang udah gue pakai. Tapi untuk pengereman ini gue pakai disc brake. Biasanya tuh kan tromol ya, kalau misalnya mau kelihatan lebih tradisional gitu. Tapi di sini gue pakai disc brake punya Yamaha Mio, yang diameter piringan itu kecil banget kalau kalian lihat gitu kan. Nanti rencananya gue bakal tambahin cover lagi, tapi gue belum tahu lah ya bakal bentuk covernya seperti apa. Dan supaya cakram si Mio ini bisa dipasang, tentu aja gue mesti bikinin adaptor tambahan supaya bisa nge-mix tuh cakram Mio dipasang di tromol Scorpio gitu kan. Kepala babinya ini gue pakai punya KLX kalau nggak salah ya. Jadi gue pilih yang ukurannya kecil. Dia satu piston, ya simple sih kelihatannya. Jadi nggak terlalu kelihatan modern. Masih mengusung konsep yang kemarin. Kalau kita ngomongin spakbor, kalau kalian lihat di depannya itu gue sengaja bikin spakbornya mungil, formalitas doang. Ya. Untuk bahan spakbor depan, ini sih nggak bisa dibilang kayak spakbor ya, tapi ini lebih kepada aksen doang. Dan untuk aksen di bagian depannya ini gue bikin pakai bahan aluminium. Ini mungkin satu-satunya bahan aluminium yang ada di motor, cuman sebagai pemanis doang. Bikinnya juga simple, nggak terlalu ribet, supaya bagian roda depan ini nggak kelihatan terlalu kosong atau kopong gitu. Kita pindah ke bagian belakang. By the way, ini karatan banget ya, anjir. Untuk yang belakang, nah ini sedikit ada perubahan, walaupun gue tetap menggunakan velg ring 16 yang kemarin. Jadi perpaduannya 2116 ya, itu gue pengen tetap keep jaga segitu. Cuman yang gue ganti itu adalah bannya. Jadi bannya kemarin itu gue pakai yang model salur seperti ini cuy.
Walaupun ukuran ban itu sama-sama 516 ya, tapi ban yang Salur itu dia diameter keseluruhannya itu kecil cuy. Jadi kayak agak kebanting bagian belakang. Ya nggak bisa dibilang kecil juga sih, selera sih ya. Tapi setelah gue lihat-lihat kayaknya lebih cocok pakai yang sekarang. Nah sebenarnya ini adalah ban yang ada di ban belakangnya Benny. Gue pindahin ke sini gitu cuy. Secara bentuk gue suka banget karena emang mirip banget sama si Firestone Rip ya, yang harganya 7 jutaan kalau nggak salah sekarang sebiji. Kelemahannya adalah dia gripnya itu sangat terbatas. Kalian lihat ya, pakemnya sebuah motor itu jalan di kecepatan rata-rata, itu rata-rata ban yang menapak ke aspal itu sekitar 2 cm. Di tengah kalau kalian jalannya lurus. Nah ini tengahnya nggak ada cuy, ada got gini, dan ini gotnya itu udah hampir sekitar 1,5 cm sendiri. Jadi benar-benar kayak ya udah ini looksnya aja yang amazing gitu. Tapi kalau untuk dipakai di jalan raya atau apa ya mesti ekstra hati-hati banget karena gripnya emang sangat terbatas gitu cuy. Tapi gue suka looksnya. Nanti kita coba aja bagian spakbor belakang ini juga kita custom. Oke cuy, sekarang bagian spakbor udah kepasang nih cuy ya. Berkat-berkatnya nanti tinggal dibentuk aja, dirapiin. Gue cuman sekarang ngincer yang penting part-part yang penting itu udah kepasang kayak spakbor belakang ini. Nanti spakbor belakang kalau kalian lihat kan masih ada gapnya, ini tinggi banget ya. Ada sekitar 8 cm. Sengaja emang gue bikin gapnya agak tinggi supaya nanti di bagian tengahnya ini ada siripnya, nanti gue mau tambahin. Model spakbor belakang gue bikin simpel aja sih ya. Ini pakai bahan plat galvanis, tebelnya sekitar 1 mili, jadi nggak terlalu tebal juga. Bentuknya benar-benar kayak basic, nggak ada yang daktel-daktelan. Cuman kalau kalian lihat di belakangnya, ini gue tambahin kayak kisi-kisi. Rencananya nanti itu di bagian dalamnya gue bakal pasangin lampu. Jadi kalau misalnya ada lampu malam atau lampu pengereman, keluarnya dari bagian celah spakbor tersebut. Jadi lebih minimalis kelihatan, nggak ada lampu yang nongol-nongol gitu cuy ya. Nah untuk penguat spakbornya sendiri nih gue pasangin biasa, modelan kayak sisi bar, tapi nggak jadi sisi bar. Kalau sisi bar tinggi, ini cuman pendek aja pakai besi sekitar 10 mili kalau nggak salah tebelnya. Bener-bener spakbor belakang yang menurut gua simple, basic banget. Pengereman belakang juga kita udah pasangin. Ini disc brake-nya sama kayak yang depan. Jadi ukuran depan belakang sama-sama kecil, sama-sama pakai punya Mio. Pengereman nih atau kepala babinya ini gua pakai punya Yamaha KSR apa KLS ya, gue lupa. Dia 1 piston dan bentuknya simple gitu kan. Kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada sebuah besi, karena gue bakal pasangin sesuatu di motor ini. Buat kalian yang sering ngikutin video gue atau Instagram gue ya, itu pasti kalian tau lah gue bakal pasang apaan. Tapi gue nggak bakal spill di video kali ini. Nanti kalau misalnya motor udah jadi bakal gue spill fungsi buat besi yang aneh nonjol sendiri ke belakang ini itu apa gitu sih. Karena motor ini udah bisa nyala, berarti udah ada kelistrikannya. Dan kemarin kita sempat bikinin kotak kelistrikan nih, posisinya di bawah jok. Nggak terlalu gede juga, karena posisi aki terpisah ya, ada di bawah. Biasanya nih kotak kelistrikan isinya juga buat aki. Tapi karena ini sistem elektrikalnya si GL ini cukup simple, sederhana. Jadi isinya paling cuma CDI sama kiprok doang sih. Di sini gue juga tambahin ada kunci kontaknya langsung di sini cuy. Ini pakai kunci kontak Grand biasa lah ya, built-in di kotak elektrikal. Nanti juga kayaknya gue bakal pasangin untuk lampu sen, itu switchnya juga gue taruh di kotak kelistrikan ini. Jadi di setang itu gue pengen clean gitu, nggak ada tombol-tombol apa-apa. Intinya kalau kelistrikan berarti untuk lampu-lampu itu gue bikin simple aja. Lampu depan gue pakai produk lama juga, produk simpenan gue di gudang. Itu kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 inci, bohlam halogen biasa. Nanti bakal gue ganti LED. Terus lampu sen ini belum kepasang karena belum kepikiran, tapi mungkin yang modelnya kecil banget. Terus untuk lampu belakang seperti yang tadi gue jelasin ya, itu nanti bakal ada di bagian dalam spakbor belakangnya. Itu nanti rencananya gue bakal pasangin pakai LED kali ya. Ya skemanya nanti teknisnya gimana, yang pasti gue pengen lampunya itu keluar dari celah-celah spakbor gitu sih. Kita langsung cobain duduk aja di motornya ya. Karena ini bener-bener fitmentnya itu buat gua banget. Posisi duduk yang sesuai sama postur badan gua lah, sama ergonomi badan gua gitu. Jadi ya kalau namanya motor chopper, kalau misalnya kalian nyobain motor chopper temen kalian, terus kalian nyobain posisi duduk kayak itu aneh, ya wajar. Karena emang posisi duduk motor chopper itu menyesuaikan sama ownernya. Oke, just anjay. Pertama yang mau gue bahas adalah posisi setang ya. Posisi stang ini masih tentatif. Gue nggak tahu apakah nanti bakal ganti stang atau ganti model racer juga. Tapi untuk segitiganya udah fix sih. Kayaknya kalau dibikin lebih rapet lagi kayak bakal lebih kece sih. Bakal lebih rapet sama racernya ini nggak setinggi ini.
jadi stangnya yang tinggi. Kalau sekarang menurut gue racernya masih agak ketinggian, jadi kalau dilihat bagian depannya mulai dari bagian roda depan sampai atas tuh kayak agak jenong gitu, agak jerapah gitu, ya kan? Lehernya si motor ini gara-gara racernya ketinggian. Maksud gue kalau mau dibikin tinggi sekalian gitu kan, kayak ini nanggung gitu. Karena ya mungkin ini racer bawaan pabrikan, jadi kelihatannya agak aneh. By the way, untuk di bagian stang ini, untuk pengereman yang kanan, ini karena cakram gue pakai punya Yamaha Scorpio kalau nggak salah. Nah yang sebelah kiri koplingnya ini gue pakai punya W175. Grip gas gue pakai Emgo kalau nggak salah. Ini koleksi gue, jadi udah lama banget gue simpen. Emang gue suka nyimpen koleksi grip gas yang aneh-aneh. Jadi gue pasangin di sini. Warnanya hitam, cuma ada motif-motif glitternya. Dan untuk grip gasnya sendiri gue pakai punya TDR. Part racing pasangin di motor chopper. Sebenarnya sih sah-sah aja ya. Cuma karena gue ngeliat model itu simple dan ini bahannya juga CNC presisi gitu. Jadi gue pikir ya udah pasangin di motor ini bakal kece. Nanti kalau misalnya pengen biar kelihatan lebih klasiknya dapet, lebih customnya dapet, tinggal dipoles aja sih ya. Karena kan basicnya bahan dasar aluminium. Nah untuk footstep ini kemarin juga lumayan ribet karena gue banyak BM-nya. Gue pengen posisi footstep tuh yang agak tinggi. Yang bikin pusing itu mekanisme pengereman dan oper giginya jadi rada nggak seperti motor pabrikan yang enteng gitu ya. Karena posisi kakinya adanya sedikit ada di atas gitu cuy. Gue terinfluence sama motor-motor, gue ada istilah itu chopper apa gitu deh dari Jepang, gue lupa. Cuman dia emang footstepnya tuh tinggi-tinggi gitu cuy. Aslinya sih forknya juga panjang-panjang ya, cuma kalau fork panjang gue kurang suka. Tapi posisi duduknya tuh jongkok banget. Banyak juga chopper yang style sekarang footstepnya tuh tinggi-tinggi gitu cuy. By the way kalau kalian lihat kenapa warnanya biru, karena emang asli ini footstep POS. Anjay, gue jamin kalian yang lahir setelah tahun 2000-an nggak akan tahu itu yang namanya POS. Ini sengaja gue pasangin, tapi nanti nggak warnanya nggak biru sih, bakal gue bikin silver gitu kali ya, atau warna anodized yang lebih rapi lah. Posisinya kurang lebih gini cuy, kalau dinaikin kacana gue agak ketat. Set, anjay. Dan ini kayaknya bakal direvisi lagi untuk bagian pengoperan giginya. Jadi pengoperan giginya tuh gue pengen bikin agak tinggi dikit, agak panjang tuasnya. Biar apa? Biar bisa hand shifter. Karena ini kan udah nanggung posisinya ya. Jadi bisa pakai kaki, kalau misalnya gue lagi males, itu bisa pakai hand shifter. Ngomperin giginya pakai tangan, jadi bikin agak tinggi lagi dikit. Cuman buat kalian ya jangan diikutin karena hand shifter itu harusnya pakai kopling. Tapi karena gue udah tahu banget karakter mesin gue, putaran RPM-nya, jadi gue bisa ngoper naikin gigi itu tanpa mencet kopling. Walaupun ya sangat tidak direkomendasikan sih. Bagian terakhir kalau misalnya kita ngomongin shooting posture itu adalah jok. Nice dream banget sih. Ini gue turun dulu. Kenapa? Karena joknya kalau kalian lihat, mengkilat cuy, kayak sepatu pantopel. Ini jok dibungkus sama temen gue Satya Sid. Dia emang spesialis jok custom. Kalau misalnya kalian punya ide-ide gila soal jok custom atau jok motor kalian lah ya, jok mobil juga bisa sih kayaknya. Itu kalian coba kepoin aja. Si Satya ini juga sempat bikinin jok motor gue yang buat Bravo. Langsung 2 jok tuh cuy. Ada yang model Yankee sama yang model Recaro, pakai bahan Recaro sih. Yang ini gue emang special order. Awalnya mungkin dia juga pas gue pesan kemarin dia kayak ragu-ragu gitu kan. Dan ini lama lo bikinnya, sebulan. Karena nyari bahannya susah banget. Untuk bikin ngebungkus jok sebulan tuh cukup lama, tapi menurut gue worth it banget karena hasilnya gue suka banget. Ini glossy-nya bener-bener glossy banget. Norak sih, tapi asli gue suka banget. Dan gue nemu inspirasi ini waktu gue ke Jepang, ke Yokohama. Itu gue ngeliat ada beberapa chopper yang menggunakan bahan semengkilat ini gitu. Awalnya gue kayak nyari bahannya di mana ya? Gue coba-coba nyari referensi, nggak ketemu. Tapi begitu gue ketemu sama si Satya, gue sampein ide gue, ternyata dia tahu tuh bahannya. Dan bener aja, gokil. Gue suka banget. Posisi duduknya jadi nggak terlalu rendah karena busnya juga nggak terlalu tebel ya. Dan rapi pengerjaan ini. Kalau kalian lihat bagian dalamnya tuh, ini udah agak kotor ya. Ditutup juga platnya. Kalau kalian lihat rapi lah, rapi banget. Nice. Ini belum dipasang bener-bener karena masangnya agak keras, tapi udah pas banget posisi. Gue suka banget. Ya, terakhir mesin dan knalpot cuy ya. Karena yang terakhir itu mesinnya belum nyala. Sekarang udah nyala. Kan ini sempat divapor, dibersihin semua, terus udah kinclong, dicoba dinyalain, ngebul, dibawa lagi ke bengkel, diberesin lagi. Ternyata gagal rayon dan akhirnya sekarang udah bener. Dan ini jadi full Tiger sih sebenarnya. Dari blok sampai head ke atas tuh Tiger. Kalau nggak salah dalamannya juga Tiger juga, tapi gue nggak tahu pasti karena emang dalamannya aslinya udah caur banget waktu itu ya. Ini sekarang karena ada beberapa progres yang dilakukan di belakangan ini, jadi mesinnya jadi agak-agak baru.
karet, kena bensin juga dan lain-lain. Nanti mungkin bakal dipoles kali ya. Bakal dipoles atau bakal di vapor ulang lagi biar lebih tetap kinclong gitu cuy. Knalpot gue pakai bahan stainless, modelnya ya simple, pipa doang dari depan sampai belakang. Diameter bagian lehernya lebih kecil daripada bagian belakang. Yang pasti suaranya sih bakal brong banget sih. Tapi ya nggak tahu. Kita coba nyalain aja kali ya. Coba nyalain. Oke, let's go. Tiada kata lain yang mampu diungkapkan selain bacot. Bacot banget di motor sih. Tapi nggak apa-apa, gue suka. Ya kalau dibikin halus jadi mungkin agak aneh ya sama tampilannya. Tapi ya tinggal nanti sopan-sopan aja sih si tangan ini ngebuka gas ya. Kalau misalnya ngelewatin satu hal perkampungan atau macet-macet ya nggak usah ngeblayer-blayer juga biar orang nggak sebel gitu kan. Tapi overall gue suka sama bentuk knalpotnya yang simple gitu cuy. Basic banget, pakai bahan stainless, pipa doang. Oke guys, tadi sesuai dengan yang gue bilang ya di video bahwa gue akan ngebahas soal harga. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin dari awal, sebenarnya project chopper 2M ini atau chopper murah meriah ini itu dipasangin plafon budget sama netizen ya. Nggak boleh lebih dari 15 juta. Nah, so far ini sih sebenarnya tinggal pembuatan part detail dan pengecatan doang sih ya. Kita lihat harganya sejauh ini sudah mengeluarkan biaya berapa. Ini udah gua buatin sedikit rangkuman. Sebenarnya itu tadinya laporannya ada 3 halaman. Pertama, itu ada bagian kayak kaki, ada tromol depan, tromol belakang, knob gear, velg, dan lain-lain. Tapi kalau bagian kayak kaki ini, gua persingkat, intinya ada 2 barang yang lumayan mahal tuh. Yang pertama itu adalah ban depan belakang sama velg cuman yang belakang doang. Karena yang depan itu gue pakai DID. Karena velg yang belakang biar sama chrome kayak depan, jadi itu harus dipoles lagi. Bannya sendiri itu sebiji 1,5 jutaan. Jadi kalau 2 udah 3 jutaan sendiri tuh cuy. Bengkaknya di situ. Terus untuk parts, ini kayaknya yang gue beli deh ya. Misalnya kayak cakram depan, cakram belakang, kaliper belakang, kunci kontak, rantai, selang rem, handle kopling, sama master rem. Itu sebenarnya perintilan-perintilan yang nggak terlalu mahal, nggak sampai jutaan, ratusan ribu. Tapi karena banyak, ini kurang lebih ada 15 lebih item. Jadi lumayan bengkak cuy harganya. Fabrication, itu ada as segitiga, tangki. Nah, tangki ini gue beli jadi ya, gue nggak bikin. Jok, spakbor depan belakang, spakbor depan itu bikin, belakang itu juga kita bikin sendiri, nggak beli. Full step, sama pipa knalpot full system sama tutup tangki. Oke, di sini yang paling mahal di fabrication itu adalah knalpot sama full step. Kenapa gue bilang mahal? Karena full step itu lumayan beli bahannya banyak banget dan banyak yang kebuang. Dan full step itu emang modelnya agak sedikit ngejelimet. Ujung-ujungnya nanti harus nyesuaiin juga untuk master rem belakang dan lain-lain gitulah. Yang kedua knalpot. Kenapa? Karena gue knalpot ini nggak bikin sendiri, tapi bawa ke tukang knalpot di daerah mana sih? Pamulang ya. Itu budgetnya sekitar nggak nyampe sejuta sih, sekitar 800-an. Tapi kalau untuk bikin full step ini total habis di sekitar 2 jutaan. Tapi itu hanya yang kelihatan. Finishingnya ini baru poles tromol set depan belakang doang sama velg. Yang tadi gue bilang ya. Yang kalau di total, itu sudah memakan biaya sekitar 13.151.000 rupiah. Itu bisa dibilang motor chopper basic banget, nggak ada detail-detail artnya, cuman bentuknya begitu doang. Mesinnya bisa hidup, jalan. Kalau nggak percaya. Step selanjutnya tentu progresnya bakal berapa tadi? Berarti 2 juta dong? 2 juta. Masih banyak detail-detail yang mau gue kerjain, tapi kayaknya udah mepet banget nih ya. Jadi kayaknya gue harus mulai nggak boleh asal-asalan beli barang. Jadi benar-benar mesti gue pikirin. Kayaknya bakal banyak part yang handmade. Karena kalau handmade itu nggak bayar. Kalau anak-anak yang handmade tetap kan gue harus bayar mereka juga kan. Ada nominal gajinya gitu. Jadi kayaknya harus bikin sendiri. Detailnya itu satu. Ya itu sih oke lah. Yang kedua ngecat. Ngecat nih pilihannya ada 2 soal. Yang pertama itu ngecat sendiri pastinya. Dan kebetulan di chopper 2M ini gue nggak pengen neko-neko banget soal motor ini ya. Gue tuh pengennya emang kepikiran gue tuh simple aja. Main warna yang warna-warna vintage gitu. Tapi polosan mungkin grafisnya nggak terlalu banyak. Jadi gue cat sendiri. Atau pilihan kedua, endorse. Brand cat kalau misalnya ada yang mau kerja sama oke lah. Supaya kuotanya ini memenuhi nih. Nggak nyampe 15 juta nih chopper 2M. Gue pengen banget sih, penasaran gue. Mudah-mudahan ada yang mau kerja sama brand cat ya. Kalau misalnya kalian pengen. Kalau misalnya memang ada brand yang mau kerja sama, kita kolaborasi. Gue nggak minta bayaran, cuman minta dicatin aja. Itu langsung cek kolom deskripsi gue, itu ada nomor kontak manajer gue. Nanti di situ bisa
bisa kalian hubungin aja. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa juga. It's okay. Tujuannya kan bangun motor ya, bukan nyari endorsan. Ya nanti kita bisa chat sendiri. Aman, tentram, damai. Yang penting nggak over budget sampai ngelewatin 15 juta. Ya. Oke, lanjut. Nice dream come true. Akhirnya walaupun tersendat sangat lama sekali progresnya ya. Karena ya banyak hal-hal yang terjadi dan si Chopper 2M ini kebetulan sering jadi non prioritas progres di bengkel gue. Jadinya ketunda lama. Tapi overall gue suka motornya. Sebuah chopper yang gue bangun dengan budget kurang dari belum sampai 15 juta. Budget maksimalnya 15 juta. Dan disclaimer dulu bahwa chopper ini buat harian. Gue pakai harian. Maksudnya bukan buat motor kontes gitu. Yang gue bikin ekstra bling-bling. Enggak gitu. Karena kalau udah buat kontes, ya jauh gitu jaraknya, udah kayaknya detail-detailnya tuh mesti lebih apik gitu, karena ini settingannya chopper buat mungkin bakal gue pakai touring kali ya, karena jujur gue belum pernah touring keluar kota pakai motor chopper yang sasisnya bikin sendiri gitu ya. Walaupun gue pernah bikinin motor chopper si Catur dan itu motor udah dipakai ke Pelabuhan Ratu sama dia. Tapi kayaknya ini bakal gue pakai touring dan nggak ada kata lain selain gue happy. Tentu aja ini nggak 100% seperti ini ya. Ada beberapa bagian yang bakal gue rubah-rubah lagi, bakal gue adjust lagi, ada yang gue tambahin lagi. Misalnya kayak bagian setang yang nanti gue bakal rubah modelnya. Selain modelnya oke secara tampilan, tapi bisa bikin gue juga posisi duduknya tambah nyaman. Tangki juga ini kayaknya nggak ganjel sih buat gue. Model tangki tuh kayak bagian depan itu kurang bulet gitu cuy. Jadi kayak belakangnya buletnya udah dapet, bagian sininya udah dapet, tapi bagian sininya itu kayak langsung patah lurus gitu cuy. Ini tangki gue beli online sih. Yang bikin sendiri ada juga, tapi hitungan budgetnya jadi nggak 15 juta kalau bikin. Jadi gue coba beli online. Gue nggak tahu nih apa tetap mempertahankan ini atau dibikin lebih bulat lagi. Sebenarnya gue pengen tuh di bagian depan ini tuh lebih bulat lagi gitu. Jadi kelihatan bener-bener buletnya pas gitu. Jadi ya nggak tahu sih, itu kebeeman tingkat tinggi gue aja sih. Tapi gimana menurut kalian? Kalau tangki ini modelnya fine menurut kalian, oke-oke aja, ya nggak bakal gue ganti. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini kayak mesti diganti, ada model tangki lain yang lebih bagus, boleh tulis di kolom komen. Oke, gue rasa itu yang bisa gue sampein ya. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman di sini yang masih setia nungguin project Chopper 2M. Karena kalau misalnya gue nemu subscriber atau teman-teman gitu ya selalu nanyain Chopper 2M, ya ini dia progresnya. Dan pastinya gue pengen motor ini bisa jadi motor chopper yang nggak cuma sekedar tampilannya bagus doang, tapi bisa dipakai emang beneran buat gue beraktivitas sehari-hari gitu cuy. Nantiin progres lanjutan dari Chopper 2M ini. Mungkin next videonya langsung udah tampilannya jadi kali ya, udah dicat dan segala macam, dan nanti kita lihat hasil akhirnya sama-sama. Sementara itu gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Video langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut. Peace.